Assalamualaikum, jumpa lagi di pelajaran SKI tentang Khulafaur Rasyidin. Kali ini kita akan membahas tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Dalam waktu yang singkat, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam mengembangkan Islam, yaitu prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar yaitu 1. Memerangi kelompok pembangkang, yang kedua kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga perluasan wilayah Islam. Yang pertama adalah memerangi kelompok pembangkang. Adapun mereka ialah 1. Aswad al-Ansi, 2. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, yang ketiga Malik bin Nuwairah, dan yang keempat Musailamah al-Kadzab. Kelompok pembangkang yang pertama adalah Aswad al-Ansi. Ia adalah pemimpin suku Badui di Yaman. Mereka berhasil menguasai Najran dan San'a. Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam untuk memerangi mereka. Ketika Zubair bin Awam tiba di Yaman, Aswad al-Ansi telah terbunuh oleh saudaranya, gubernur Yaman. Yang kedua adalah Malik bin Nuwairah. Ia merupakan pemimpin suku Bani Yarbu dan Bani Tamim. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak lagi mengakui Islam. Pasukan Khalid bin Walid kemudian bergerak menuju perkampungan mereka. Akhirnya, dalam pertempuran yang sengit, Malik bin Nuwairah terbunuh. Yang ketiga adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Dia mengaku dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari suku Bani As'ad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Buzakhah. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Yang keempat adalah Musailamah al-Kadzab. Ia menganggap dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini Saj'ah at-Tamimi yang mengaku sebagai nabi dari kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan besar yang berkekuatan 40.000 orang. Khalifah Abu Bakar mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, akan tetapi pasukan bantuan segera datang yang dipimpin Khalid bin Walid. 10.000 orang kaum murtad terbunuh. Sementara ribuan kaum muslimin gugur, termasuk para penghafal Al-Quran. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Yamamah. Prestasi Khalifah Abu Bakar yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran yang dilakukan pada masa ini adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilaksanakan atas saran dari Umar bin Khattab dengan alasan banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam Perang Yamamah. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolak, tapi akhirnya beliau mau melaksanakannya. Untuk melaksanakan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketuanya, karena ia adalah penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW. Prestasi Khalifah Abu Bakar yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Setelah situasi politik masyarakat Islam stabil, Khalifah Abu Bakar mulai menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah.
Tiga hal yang menjadi pegangan utama para tentara Islam saat memasuki daerah baru adalah: 1. Dianjurkan masuk Islam, maka harta dan jiwanya akan dilindungi. 2. Boleh tidak masuk Islam tetapi membayar jizyah, maka harta dan jiwanya akan dilindungi. Yang ketiga, jika menentang akan diperangi. Dengan cara ini banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam. Beberapa wilayah yang menjadi tujuan penyebaran Islam adalah: 1. Wilayah yang dikuasai oleh Persia yang meliputi Irak, Syam, dan bagian utara Jazirah Arab. Yang kedua, wilayah kekuasaan Bizantium yang meliputi Damaskus, Palestina, Hims, dan Yordania. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah. Mereka mampu menguasai Hiroh, Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Untuk menghadapi kekaisaran Bizantium yang berpusat di Damaskus, Abu Bakar mengirimkan beberapa pasukan, yaitu: 1. Pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus. 2. Pasukan Amr bin Ash ke Palestina. 3. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Dan yang keempat, pasukan Surahbil bin Hasanah ke Jordania. Pertempuran yang terjadi antara pasukan Islam dengan pasukan Bizantium di pinggir sungai Yarmuk, sehingga perang ini disebut dengan Perang Yarmuk. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Islam. Itulah tadi prestasi-prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama masa pemerintahannya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua.